Ayo dicoba. Ya, selamat malam Bu Margaret, Pak Selamat malam Mutakin. Pak Budi. Malam Pak Pada Budi. kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai supervisor dari Bu Margaret dan Pak Mutakin tentang pembicaraan nanti yang kita lakukan pada saat coaching. Untuk prasupervisi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk coach, dalam hal ini Bu Margaret. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Gitu. Baik Pak, saya ingin dibantu pengembangan potensi saya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Lalu bagaimana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati itu yang di bagian yang mana? Iya, bagian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Penilaian saya terhadap yang akan kita kembangkan nanti, bahwasanya saya dapat menuntun atau membimbing coach dalam menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusinya. Begitu. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama pada kesempatan kali ini, Bu? Harapan saya dalam observasi kali ini, saya dapat menggali informasi terhadap permasalahan yang terjadi atau yang dialami oleh coach, dan si coach dapat menemukan solusinya dengan baik. Gitu. Baik, Bu Margaret dan Pak Mutakin, untuk prasupervisi sudah saya lakukan. Silakan Bu Margaret dan Pak Mutakin sesuai daripada agenda pada kesempatan kali ini melanjutkan proses daripada yang kita agendakan. Dipersilakan. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang Bu Margaret. Selamat siang Pak Mutakin, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik nih, baik. Jadi berhubung waktu KBM masih istirahat ini Bu, jadi begini jadinya Bu, saya ada sedikit keperluan sama Ibu, dan apakah Ibu hari ini ada waktu untuk kegiatan diskusi kita? Oh baik Pak, tidak apa-apa, saya ada waktu luang, silahkan Pak. Oh ya, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Jadi ini saya akan berdiskusi tentang pembelajaran implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ini berhubung minggu kemarin kan saya dikirim oleh sekolah kita SD di Krui ini untuk mewakili teman-teman guru-guru di sekolah ini menerima materi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Jadi setelah pulang dari sana saya ingin sekali ini bergerak di sekolah. Jadi seperti itu. Begitu ya. Jadi Pak Mutakin ingin mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan diterapkan di sekolah. Begitu Pak? Ya betul Bu. Karena saya sepertinya punya beban ini kalau memang belum saya terapkan di kelas, karena takutnya lama-kelamaan tidak dipraktekkan sehingga lupa. Dan namun ada kekhawatiran saya Bu yang ingin saya diskusikan, yaitu tentang keraguan saya untuk memulainya. Apakah saya sudah siap dengan pengetahuan pendidikan beberapa hari KM kemarin? Itu yang menjadi keraguan saya Bu. Baik Pak, saya bisa mengerti, dan sekarang
Yang ingin saya tanyakan ini Pak, setelah Ya, kita berdiskusi nanti, kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Mutakin? ya. Setelah kita berdiskusi nanti, saya sangat mengharapkan supaya keraguan saya ini terjawab, apa yang akan saya pilih dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Mutakin. Mungkin Pak Mutakin bisa menceritakan dengan detailnya masalahnya seperti apa, begitu supaya lebih jelasnya Pak. Ya, jadi begini nih, Bu. Saya kan sudah sedikit memahami tentang berdiferensiasi tahap-tahapnya, cuma belum begitu dalam. Nah, karena keraguan itulah saya mengajak Ibu untuk berdiskusi, karena sepengetahuan saya Ibu memang lebih menguasai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ini rencananya minggu depan ada pembelajaran, ada materi yaitu di tema itu pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saya ingin sekali punya inisiatif pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti akan saya mulai praktek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penyampaian teks pidato. Jadi saya masih ragunya dari metode, dari media-media, supaya bisa semua dari gaya belajar siswa itu seperti apa yang saya dapatkan kemarin itu bisa bisa tersedia gitu, dari gaya belajar kinestetiknya, peralatan atau apa strategi yang saya siapkan nanti. Dan ini kan saya kerja sendiri nanti rencananya, jadi saya takutnya salah gitu dalam memilih-milih. Namanya saya baru ini, karena sekolah kita kan baru juga mengenal ini. Sebelum-sebelumnya kan masih kurikulum 2013. Jadi gambarannya begini, kalau sudah yang sudah saya bayangkan ini, Bu. Anak-anak akan menyajikan dalam penyampaian teks pidato. Jadi contohnya kinestetik itu dia praktek pidato langsung, terus kalau yang visual itu dia membuat rekaman, dan kalau yang audio mungkin dia membuat rekaman suara saja. Nah, yang permasalahannya kelas 6 ini kan kebetulan saya ngajarnya di kelas 6 ya. Kelas 6 ini kan memang tidak diwajibkan untuk kurikulum 2013, dan RPP-nya saya cari-cari di di Google dan media online lain belum tersedia seperti itu. Yang ada hanya kelas yang masih fase A dan jadi kelas 1 dan kelas 4. Itu keraguan saya, belum ada kemampuan saya mungkin belum cukup untuk menyusun RPP berdiferensiasi dan juga tentang cara-cara memulai ini. Itu aja keraguan saya, Bu. Begitu, Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah paham dengan apa yang disampaikan Pak Mutakin. Pada dasarnya saya melihat bahwa tekad dan semangat Pak Mutakin sungguh luar biasa untuk memajukan pendidikan. Hanya saja yang saya tangkap di sini adalah keraguan-raguan dalam diri Pak Mutakin. Begitu Pak. Iya. Saya tahu apa yang menyebabkan keraguan-raguan dalam diri Pak Mutakin sendiri, Pak. Jadi keraguan saya pertama itu mental saya untuk memulainya. Takutnya di dalam kelas nanti agak sedikit buku. Terus ini juga baru mau memulai ini, Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan penyajian teks pidato ini kan harus memenuhi gaya belajar siswa. Jadi mau menyiapkan perekam terutama yang seperti merekam suara anak-anak berpidato, direkam suaranya, sehingga itu yang akan dipresentasikan anak-anak. Jadi
tentu akan memerlukan HP. Jadi saya ragunya anak-anak ini ada HP semua enggak, dan boleh enggak sama orang tuanya dibawa ke sekolah gitu, untuk belajar berdiferensiasi. Itu keraguan saya, Bu. Satu, pertama tadi mental saya karena masih tahap pertama, terus kedua tentang peralatan yang memang mendukung. Baik Pak, terima kasih. Nah, artinya di sini adalah keraguan pada kemampuan yang ada unsur dari eksternal dan internal, artinya dari Ya, Bapak itu ya. ya. Yang dari Bapak sendiri, bagaimana upaya Bapak untuk membuang rasa keraguan itu supaya lebih percaya diri begitu? Nah, salah satunya makanya saya ajak Ibu berdiskusi dalam kesempatan istirahat ini supaya bisa menguatkan saya dan juga berbagi tentang unek-unek saya ini. Kalau memang unek-unek keraguan saya itu memang sudah saya curahkan dan mendapatkan penguatan, support dari Ibu selaku senior dan memang memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin keraguan saya dan mental saya agak sedikit meninggi dibanding sebelum-sebelumnya. Terus yang kedua mengenai media yang akan dipakai anak-anak ini, paling antisipasi saya sebagai guru kelasnya, meskipun saya harus koordinasi dulu sepertinya dengan kepala sekolah, karena ini berkaitan dengan aturan sekolah juga, karena sekolah kita kan nggak membolehkan siswa membawa HP sementara ini. Seperti itu, Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Mutakin. Dari saya memberikan sedikit penguatan, mungkin motivasi untuk Bapak jika ingin melakukan perubahan, sedikit pun hilangkan rasa keraguan ya Pak. Jadi kita harus memang semangat dan kita catat kepastian ke depannya. Jadi buang rasa keraguan. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu banyak sekali metodenya yang bisa Bapak lakukan. Bisa juga dikoordinasikan bersama orang tuanya. Jika memang HP itu tidak boleh dibawa ke sekolahan, mungkin bisa dengan tugas di rumah dan didampingi bersama orang tua. Misalkan kalau rekaman pidato begitu ya Pak, kalau di pelajaran bahasa Indonesia ya Pak ya. Ya. Selanjutnya untuk Pak Mutakin harus lebih semangat lagi dan yakin pada kemampuan diri sendiri, karena kalau kita mau melakukan perubahan itu ya harus keluar dari diri kita sendiri Pak. Kita sendiri yang membangun motivasi dari dalam diri kita sendiri, dan selanjutnya bisa kita menularkan ke rekan-rekan yang lain, begitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi setelah ini saya ingin bertanya, kira-kira apa nih rencana Bapak ke depannya untuk memulai pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak? Ya, jadi seperti yang telah disampaikan Ibu Margaret tadi, saya sudah dikuatkan tentang kepercayaan diri saya. Memang harus dimulai, karena memang walaupun kita masih tahap belajar, seperti yang disampaikan Bu Margaret ini, saya memang harus memulainya. Nanti mungkin kalaupun ada kesalahan-kesalahan, jadi bahan evaluasi saya sendiri atau refleksi saya. Terus mengenai keraguan saya tentang penggunaan handphone, nanti saya akan segera berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah, terus juga apa petunjuk dari beliau, apakah memang harus dikomunikasikan dengan orang tua murid untuk membawa handphone, atau memang
cukup dengan handphone kita saja, nanti anak bergiliran untuk merekam, yang membuat video seperti itu. Jadi ini setelah mendengar penjelasan-penjelasan ini, saya semakin akan segera eksekusi minggu depan rencana saya. Ya, demikian. Wah, keren sekali Pak Mutakin, semangat Pak ya. Jadi minggu depan nih rencananya akan dimulai untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, begitu Pak. Ya. Semoga sukses Pak ya, tetap semangat dan pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, berpihak pada murid, sehingga terkena materi tujuan dalam pembelajaran kita, gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi terima kasih nih Bu telah memberikan motivasi untuk saya memulai, support nanti kalau memang saya ada kendala, atau boleh langsung dipantau oleh Ibu Margaret ini pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, supaya saya bisa langsung mengetahui apa kira-kira yang menjadi kekurangan saya dalam pembelajaran tersebut. Maklum karena sekolah kita ini agak kecil, jadi memang harus banyak-banyak bertukar pikiran, seperti mengajak Ibu Margaret berdiskusi seperti ini. Ya, jadi saya sampaikan terima kasih banyak ini Bu atas supportnya. Ini juga kayaknya sudah mau mulai masuk ini, karena 5 menit lagi anak-anak waktu istirahat. Ya, sama-sama Pak Mutakin. Terima kasih juga atas sharingnya hari ini. Tetap semangat. Bagaimana Pak perasaannya setelah kita diskusi hari ini? Ya, jadi setelah saya berdiskusi dengan Bu Margaret, sepertinya saya memang sudah memiliki gambaran tentang langkah apa yang memantapkan saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyajikan teks pidato. Nah, rencananya nanti seperti itu akan segera eksekusi minggu depan dengan gaya belajarnya masing-masing. Dan kalau pemetaan, alhamdulillah sudah saya lakukan pemetaan dari minggu kemarin ini, anak-anak dari gaya belajarnya masing-masing. Jadi rasanya ini setelah diskusi sudah mulai ada gambaran yang mantap. Puji Tuhan sudah memantapkan hati ya Pak ya. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Saya izin karena ini mau masuk lagi setelah istirahat ini Bu, saya izin untuk bersiap-siap lagi ya. Terima kasih saya sampaikan sekali lagi, terima kasih banyak Bu atas bimbingan dan supportnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya izin Bu ya. Sama-sama Pak, silahkan Pak. Terima kasih. Oke. Selamat sudah melampaui daripada coaching untuk Bu Margaret dan Pak Mutakin. Untuk yang selanjutnya, saya selaku supervisor akan kembali memberi pertanyaan kepada Bu Margaret. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi sebagai coach tadi? Kalau saya menilai diri saya sendiri, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta tadi yang saya lakukan Pak. Iya. Gitu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Iya, karena tadi saya dari awal sudah
membuat pertanyaan dari tujuan umumnya tadi, diskusi ini untuk apa, terus saya menanyakan identifikasi masalahnya yang terjadi itu seperti apa, terus rencana ke depannya bagaimana, dan untuk tanggung jawabnya seperti apa yang akan dilaksanakan gitu, Pak. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Silakan. mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching terhadap Pak Mutakin, tadi Ibu sudah tepat sekali dalam langkah tirta, dan itu bisa sebagai bahan rujukan dan bisa dipertahankan untuk pola yang Ibu pakai dalam melakukan coaching. Lalu bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini tentang kompetensi Ibu sebenarnya sudah menguasai gitu? Iya, kalau saya akan terus menggali diri supaya saya lebih memahami dalam proses coaching ini menggunakan alur tirta gitu. Lanjutkan ya Bu. Dengan pengamatan yang sesuai, namun demikian saya melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya Ibu itu masih terlihat apa ya, kurang percaya diri gitu ya, ragu-ragu dalam mengungkapkan pertanyaan gitu. Jadi hal ini harusnya Ibu lebih percaya diri karena Ibu itu sudah menguasai strategi atau metode yang seharusnya diterapkan gitu. Ajak membicarakan rencana tindakan selanjutnya. Nah, tindakan selanjutnya tadi juga Ibu sudah melakukan hal itu, seperti Pak Mutakin tadi kan diajak jangan ragu-ragu kan gitu ya, jangan ragu-ragu untuk memulai kan gitu. Sebagai penutup, saya selaku supervisor mengucapkan terima kasih kepada Bu Margaret sebagai coach dan Pak Mutakin sebagai coach dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat dikembangkan di lembaga atau instansi Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak